Video ini dibuat untuk mengingat masa lalu dan sebuah kenangan maupun kejadian yang diceritakan, di mana kejadian ini tidak layak untuk dilakukan, apalagi untuk dibanggakan, namun sangat menarik untuk diceritakan. Berbijaklah dalam menanggapinya. Semoga video ini menjadi acuan supaya tidak terjadi lagi kejadian yang serupa, baik di masa kini dan masa yang akan datang. Stop budaya tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel Kisah Kelab. Kisah menceritakan masa lalu dan kenangan, hanya untuk diingat, bukan untuk diulang. Dan kembali lagi nih dengan narasumber yang baru. Pokoknya ini narasumber spesial banget ya lah ya. Betul, ada waktu itu yang nanyain. Nah, ini sebelumnya kita lagi di mana nih Bel? Kita nih lagi yang nggak jauh-jauh amat sih, di Ulu Jami sih Nas. Langsung aja kali kita kenalin yang narasumber kita ya. Boleh Bang dikenalin nama sama apa lagi nih Bel? Nama panggilan Sama nama asli kali ya. Nama asli gue Daniel Toar Lumenta. Nama panggilan biasa dipanggil Toar sih Bang. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut cerita dari ini, kalian like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng tombolnya. Sebelumnya, nah nama lu kan aslinya tadi Daniel Toar Lumenta. Jadi orang biasa manggil lu itu lebih ke nama Toar. depannya Toarnya. Iya. Kalau Lumenta itu marga mana tuh Bang? Lumenta warga Manado. Manado. Sebelumnya nongkrong di mana nih, Bang? Nongkrong biasanya di mana sih Bang? Cuma seringan di Depok lah, di Mampang. Oh, Depok Mampang. Sekolah? Sekolah di PSKD 4 Wih, mantap. SKD 4. Tepatnya di daerah mana tuh? di Panglima Polim. Panglima Polri. Itu lu SMA, STM atau SMP? Itu SMA. Itu SMA. Iya, SMA. Angkatan berapa sih, Bang? Gua angkatan 2017. Dan Iya, 2017. cuma nggak nyampe tamat di sana. Tinggal di mana nih sekarang? Sekarang tinggal di Bintaro. Di Bintaro. Nongkrong jauh juga, Pel. Abang ini, Pel. Iya. Mampang. Berarti temennya banyak. Iya. Lebih baik banyak teman daripada banyak. Banyak musuh. Iya. Lanjut aja 1000 gitu, teman, Bang. 1000 teman kurang, satu Iya. musuh kebanyakan. Oke nih Bang, gue mau nanya nih. Awal pertama kali lu berkecimpungan dunia keributan tuh waktu kapan? Gua pertama kali berantem ya. Iya, lebih ibaratnya di jatuhnya lebih kenal sama kenakalan remaja lah. Gue dari SD udah berantem sama orang. SD tuh. Iya, itu kalau SD sebutannya partai masal. Iya benar. Kalau SD masih jangan mata-mata lah. Iya benar. Gue dari SD udah ngikutin partai masal gitu sih. SD di mana ya Mas? Di Jeruk Purut ada di sekolah di Jeruk Purut. Berarti lokasi nitik-nitik terus nih Bang. Iya, berarti mentang-mentang lu nih Bang Tuari, makanya temennya banyak lah. Hmm. Nah, mulai bisa kata lu sekolah, ya kan? Lu awal-awal dulu berantem apa sih namanya? Tongkrongan. Sama tongkrongan tuh. Atau tahun berapa? Sama tongkrongan tuh gue SMP kelas 1. SMP kelas 1. SMP kelas 1. Itu sampai kelas 1 udah nongkrong di daerah Mampang. Belum, masih di daerah Jeruk Purut. Oh. Iya. Jakarta lu kecil di daerah Jeruk Purut. Iya, gue dari kecil di Jeruk Purut. Terus gede baru mencari teman yang banyak. Nah, kalau bisa nongkrong kan rumah lu nih di Jeruk Purut nih Bang. Iya. Kalau bisa nongkrong gitu di daerah Mampang. Di- Awalnya di- gimana tuh dikenalin apa yang dibawa sama temen? Enggak, gue punya saudara. Nah, Nah, saudara gue sama dah kayak gue, suka berantem. Akhirnya gue diajak ke sana. Rumahnya dia kebetulan di Depok juga. Nah, pertama kali nih lu bisa ibaratnya ikut berantem bareng lah Bella sama tongkrongan lu nih di Mampang tuh. Itu pas momennya pas lu lagi gimana, terus kalau lu boleh tahu tahunnya tahun berapa ya Bella? Iya, benar. Ya, Jepang sih pertama kali didengar orang-orang itu 2017an ya, Lagi ibaratnya naik-naiknya dah. iya. Nah, pertama kali tuh gue diajak ribut sama salah satu inilah musuh di sana. Gue ribut,
udah kira terusan sampai tahun-tahun selanjutnya dan benar-benar itu sih. Nah, kalau gue boleh nanya nih, menurut lu tanggapan lu nih bang ya, kan ibaratnya Jepang ini jatuhnya tongkrongan biasa, apa lebih kayak apa sih orang bilang bang? Ya, bilang sih ya segerombolan geng. Iya, seumuran geng gitu. Sebenarnya Mungkin kalau- lu mau sekalian klarifikasi gitu Iya, bang, jadi sebenarnya biar ini, orang nggak salah paham. kalau menurut pandangan gue sendiri sih, Jepang itu ya kayak tongkrongan biasa, cuma kan memang dari perkembangan zaman kan, kalau dulu mungkin zamanan abang ribut nih pasti naik bus, Iya. kan. Kalau kampungan tuh pasti ngendarin motor lah, orang istilahnya orang itu mikir jadi geng motor. Iya. Oh, istilah kata abang ini janjian nih misalnya sama kampung yang agak jauh lah daerah tersebut tongkrongannya. Iya. Dan mau ke sono juga pun aksesnya itu Lumayan nggak mungkin ya. jalan, soalnya kan namanya berantem kan bawa barang-barang kan. Nah terus abang ini tongkrongannya bisa kata berkerumunan dengan motor, mungkin di masyarakat nyebutnya itu geng motor Iya. Karena gerombolan karena itu gerombolan mungkin. itu. Nah, Jepang ini sendiri berdiri tahun berapa tuh bang kalau boleh tahu? Pertama kali berdiri itu Jepang 2015. 2015 Itu awalnya itu pencetus bisa nama Jepang tuh gimana tuh awalnya? Terus nama Jepang tuh jadi awalnya dari ini temannya saudara gue bang. Nah, Awalnya kan sebelum main situ anak-anak masih belum nama Jepang. Terus, jadi saudara gue dipanggil main di situ, tiba-tiba mau bikin lah nih omongan nama Jepang. Memang istilah kata tongkrongannya yang hal negatif nih, malah buat tawuran-tawuran. Nah, Ya udah kira bentuk tuh, udah dari tahun mulailah tawuran-tawuran. Belum naik nama tuh di situ bang, masih tawuran di sekitar Depok lah, sekitar Depok. Kira ketemu teman-teman di luar Depok nih, kita gabung akhirnya main ke Jakarta. Ya udah pas viralnya itu di 2017. oh, 2002. Nah, kalau di Jakarta sendiri nih Jepang ini gabungnya sama siapa sih bang? Nongkrong ibaratnya berbauran lah nongkrong barangnya gitu. Di Jakarta banyak sih bang ya. Untuk di Jakarta Timur ada, Selatan juga ada, daerah Bintaro juga ada. Oh, mungkin ibaratnya setiap anak-anak abang mau jalan mungkin di sana udah dijamu duluan. Iya, jadi bukannya sombong atau gimana ya, jadi kayak yang jamu kita tuh kayak percaya kalau ada anak-anak kita dah. Berarti lebih yakin kayak. Iya benar-benar. Nah, ibaratnya nih ada nggak sih bang ibaratnya pengalaman gitu yang selama lu ikut sama Jepang nih kan ya, yang ibaratnya lu ribut ini berarti nggak bisa lu lupain gitu, entah itu lawannya kebetulan namanya juga lambung tinggi juga, apa kebetulan juga lawan-lawan lu juga ada orang-orang ibaratnya orang-orang hebat lah, orang-orang Iya. ternama. Ada sih kayak yang gua nggak bisa lupain nama Jepang tuh pas tragedi di Jakarta Selatan lah, ada di tempat Jakarta Selatan. Itu posisinya anak-anak niatnya mau jalan ke Jakarta Barat, udah ditungguin di jamu di sana. Jadi kita lewat daerah Jakarta Selatan, lagi foto-foto di bawah underpass, keluar kita diserang, akhirnya anak-anak kalah tuh pertama di situ bang, kan jebol, terus kita ngekik balik, ya udahlah tuh berantem, akhirnya dipisahin sama polisi. Itu posisinya pas gue dipisahin polisi bang, posisinya anak-anak udah ngekik balik nih, pas anak-anak nengok belakang tuh kepalanya udah dibecengin semua. Oh, malah anak-anak lu dibecengin semua Cuma polisi. satu polisi doang yang anak-anak. Jadi anak-anak pada takut kan, terus anak-anak naik motor nih, Heeh. mau cabut nih ke barat niatnya. Ada satu orang yang ngomporin, suruh ngebantai aja tuh pihak itunya, polisinya. Akhirnya diturunin, anak-anak cabut lagi. Akhirnya di barat tuh dibully. Sampai barat kita dijamu lah sama salah satu teman di sana. Cuma kalau menurut gue pas gue soal jalan sama dia nggak jelas bang ya jamuannya, karena yang bawa mabuk nih. Pokoknya orang ribut yang mabuk pasti nggak jelas. Iya. Nyali orang mabuk nggak jelas semua. Nah, Gue tuh di barat ribut lagi bang, itu juga salah paham lagi. nah itu di mana tuh di barat? Di Pesing. Oh, di Pesing. Iya. Oh, yang pas jembatan Pesing itu ya? Apa? Dekat rel. Oh, iya, 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 tahu banget. Terusnya
ternyata itu yang diributin tuh mau gabung juga bang, kita pada. Jadi salah miskomunikasi dah, karena yang bawa anak barat ini mabok, diturunin sama anak-anak, masuk dari ke dalam rel, tarik ulur nih kita, tarik. Gue udah capek posisinya bang, karena kan sebelumnya udah ributin di selatan. Gue ngasih ke temen gue, biar gue gantian, maksudnya kita ganti-gantian ributnya. Teman gue nggak berani majuin, akhirnya dikasih gue lagi. Pas gue maju ke depan, gue jujur banget takut sama batu. Nah, ada Ngeri bang kena batu, trauma soalnya pas sebelumnya pernah kena batu. pernah pengalaman. Iya pengalaman kena batu. Soalnya kan ribut di rel tuh isinya batu semua kan. Ya udah akhirnya anak narik keluar nih, narik keluar. Terus pas di luar tuh kita ternyata dipres sama bocah sananya. Untungnya ada pagar jalanan pembatas. Kalau nggak ada mungkin anak-anak gue mati bang gitu. Karena udah kiri kanan di sini. Udah akhirnya anak-anak jebol panik. Gue berlima-lima ngakik balik nih, ngakik balik. Gue tahan lima-lima masih nggak kuat juga tuh gue. Emang bocahnya kuat sih gue pin. Akhirnya gue mundur lah, mundur. Terus ada yang keluar dari gang nih lagi nih bocahnya. Jadi gang ini tuh di mana-mana bang, keluar di mana-mana. Pas gue ngincar gang yang sini, bapak keluar pakai sarung sama peci, pakai baju koko, pengen sholat subuh mungkin ya, nggak tahu dah. Oh, ada subuh. Iya, nggak ada subuh bang. Oh, udah pagi lah. Iya, nggak tahu dah tuh dia mau sholat atau gimana kan, nyamperin gue pada nih dia berlima. Gue deketin, pengen gue kokang nih pakai BR. Kepala gue di todong beceng, rambut gue langsung. Udah di situ gue ditinggalin bang. Gue jalan kaki dari Pesing sampai Kebayoran. Dari Pesing Kebayoran jalan kaki. Emang Teman gue pada kabur semuanya. kagak ngabarin tuh teman-teman lu itu? HP gue di temen gue yang udah cabut duluan. Udah. Oh, gimana HP udah lu titipin? Terus ternyata jadi ini balik ke sebelumnya sebenarnya bang ya. Jadi sebelum gue jalan ini, gue namu ke Bintaro. Namu ke Bintaro, ributin anak-anak Jombang. Ributin anak-anak Jombang nih, hancur dah nih. Anak-anak gue pertamanya, posisinya gue belum datang kan, karena gue dari pas sebelum dari OTW kesana kesininya, gue bilang cari musuh, dicari lah nih sama anak gue, cari kalah tuh dia, akhirnya ngadu ke gue, pas ada gue baru kita ributin lagi. Itu emang sama musuhnya berhasil dikit balik lagi tuh ke bangku, dikit balik ke bangku ya udahlah. Terus akhirnya gue pancing di jalan raya, Lu tarik. gue tarik keluar, jangan di kampungan dia kan, maksud gue resikonya lebih gede nih kalau di kampungan dia. Gue tarik, gue lompat dari motor nih. Itu gue pertama kali namanya tawuran hujan beling bang gitu. Karena ini dia ngelemparin beling banyak banget, dia botol-botol sampai nyampe Kota Kamal. Iya, ada Indomaret nih bang, Kota Kamalnya diambil, dilempar. Oh, yang di Jakarta yang buat dititipin yang kayak buat jatip jatuh. Iya, benar. Kan pecah juga tuh. Anak-anak gue kaget, kabur. Pas gue liat, gue tinggal sendirian nih kan, gue nangis sendirian. Gue disuruh cabut nih sama anak-anak gue, ada cabut tinggalinnya. Gue lompat ke motor, teman gue jatuh nih, nabrak teman sendiri dah, posisi panik. Teman gue teriak nama gue, minta tolong. Otomatis kan gimana ya, kita ada minta tolong, apalagi nyebut nama kita. Gue lompat lah, gue muter balik. Akhirnya gue kick lagi nih sendiri. Akhirnya teman gue nemenin nih bertiga. Gue main tengok kan bang, ini kick balik nih. Yaudah mas, kick balik aja katanya gitu kan. Yaudah nih, 1, 2, 3 kick ya. Pas gue 1, 2, 3, gue nyeruduk nih bang ke depan. Temen gue kagak, diem di depan. Jadi gue sendirian di depan, ngeributin lagi pada. Dia bengong. Mana bengong tuh, temen gue bengong kan. Udah tuh pas gue nengok, gue disuruh cabut lagi kan. Udah bang, akhirnya bang, ini motor gue balap, gue lari, gue tinggalin di depan. Nah, balik lagi nih ke Pesing nih, nyambung sebenarnya ceritanya bang. Pas gue selesai ribut yang 5 orang itu, ternyata yang anak Jombang ini gue bantai, jemput anak gue tanpa sepengetahuan gue bang. Oh, tiba-tiba nimbrung. Iya, nimbrung. Bokong lah ibaratnya bel. Enggak ada yang ikut gue bang, malah ikut gue. Nah, posisinya tuh gue 5 orang ini nggak tau sama anak itu nih pada. Tosin. Terus pas gue pulang ini, nyampe Kebayoran, gue dijemputnya sama dia pada. Dia ngehing gue. Akhirnya gue disuruh main ke kampungannya dia. Gue tanya, emang kampungannya di mana bang? Gue tanya kan. Yang kemarin lu bantai sih bang, di warnet Jombang. Oh, gue kaget kan. Oh, ada dia nih, tiba-tiba ngikut anak-anak gue. Wah, kata gue,
tiba-tiba kok ada di situ ini. Ya udah kira gue bilang gue nggak mau bang, mendingan anterin ke tongkrongan gue. Akhirnya gue dianterin ke tongkrongan sekolah gue tuh. Ternyata anak gue nungguin gue di situ. Kebetulan juga sih. Iya. Kalau kagak mah diculik tuh gue. Ya iya benar. Mungkin kalau misalnya ngikut nggak tahu udah cerita Iya. gimana lagi tuh. Soalnya dia salahnya dia nyeletukin Kalau dia nongkrong kampungannya pernah gue bantai. Iya, Kalau di mungkin bantai. dia nggak cerita kampungan pernah gue bantai, gue ngikut dia mungkin. Itu aja sih paling yang terkesan ya. Nih, jadi Nah. gue mau nanya lagi nih bang. Sebelumnya sih gue gimana ya, minta maaf nih. Kan orang kan bisa kata pernah nih ribut sama lu. Lu pernah gak sih bang kayak diremehkan dengan kondisi fisik lu gitu? Wah sering bang, gue sering ketemu kampungan nih ngomong katanya gue dibacok sama anak ke dia. Padahal gue dari lahir kayak gini. Jadi diklarifikasi aja nih sama bang Tuari Gue dari nih. lahir sebenarnya kayak gini. Dari lahir. Nah, gue mau nanya nih bang, kan ibaratnya kalau gue nih misalnya nih ribut, kalau gue megang barang di kanan kan, ibaratnya kiri masih bisa bertumpuan gue nih buat nangkis atau apa. Nah kalau lu ribut kan pakai tangan kiri nih misalnya, berarti lu pasang badan tuh. Kalau barang masuk udah lu Kalau- terima padanya gitu. Iya bang, kalau menurut pandangan gini, Nah, kita megang kiri nih lawan megang kanan, itu pasti kan masuk kalau mau iya masuk ngadu. kita ngadu kan. Itu malah lebih enak yang megang kiri bang. Kalau menurut pandangan gue. Iya, karena emang kiri itu tenaganya lebih kuat daripada kanan guys. Sebenarnya. Karena makanya tangan kiri atau orang kiri, Kidal. kaki kiri, iya pokoknya kidal lah. Ibaratnya 1:100 kayak orang tangan kanan. Jarang orang punya tangan kidal sama kaki kiri lah atau tangan kiri lah. Tapi lu pernah bang kayak misalnya lu ribut nih kan? Ya maksudnya tuh orang yang berantemnya tuh kayak ngeremehin lu gara-gara lu dari lahir begitu. Oh banyak bang, sering gue coba gitu. Nah sebenarnya Respon lu gimana tuh? Bang? ya gue sih ya namanya dulu ya, namanya kita nyari jati diri ya. Dikata sedikit pasti kita emosi kan. Abang ini kepancing. Iya, gue jadi kepancing kan. Jadi misalkan bocah yang ngatain mana ini, pasti gue samperin bang kemana aja. Itu sih gue dari dulu emang itu kalau ngatain. Mungkin kalau sekarang ya kan orang mau berkata tentang gue apaan ini juga gue sudah kayak bodo amat dah gitu. Jadi, selagi gue nggak ngerugiin dia, gue biasa aja. Nah lanjut nih sama yang tadi gue tanya nih, kalau misalnya lu ribut, pernah nggak nih kan lu masuk nih bang, ibaratnya kalau lu berarti lebih ke pasang badan gitu. Iya. Tapi pernah tuh ngalamin kejadian kayak gitu. Gue ngalamin dibacok tuh sama teman sendiri bang. Iya. Gimana sih? Aneh kan? tuh? Itu pas masih jalan sama Jepang juga. Jadi gue jalan ke barat, gue masukin kampungan orang. Ada samping pom bensin lah kampungan. Gue masukin, bocahnya nggak berani keluar. Gue keluar lagi dong jalan. Gue Lu tarik? Enggak, dia nggak berani keluar. Dia nggak berani keluar. Terus gue jalan, gue kan lagi ngebawa buat ribut nih. Maksudnya ngasih tahu arah lah. Gue lagi keluar, ada motor rame. Gue lompat dari motor. Gue timpa kan sekali anaknya. Gue timpa dia pada jatuh nih. Tiga orang. Sama anak disayurin, tapi pas belum nyayurin itu orang gue tendangin bang di pojokan. Jadi dia ke api sama gerbang sama tembok. Oh iya. Bener-bener di pojok situ, iya. Jepit. Gue lagi tendangin, anak sibuk nyayurin nih. Kaki gue masih di dalam mukanya, ditimpa kaki gue. Itu tuh gue merasa disabet nih kan gitu. Pas gue cabut, nggak tahu. Ya alhamdulillah ya bang ya, Tuhan mungkin masih sayang kali ya. Nggak tahu kenapa nih, cuma ini doang, dah merah doang gitu. Nggak tahu PR-nya yang tumpul atau emang Tuhan sayang udah kan. Udah itu selama dibacok paling dibacok gue jarang sih bang ya, kalau kena busur kena. Terus gue jalan lagi bang, gue jalan ribut di atas hari. Lu jalan lagi tuh. Jalan lagi. Jalan terus. Iya. Ribut di atas hari. Akhirnya diturunin, gue lagi langsung gue diturunin. Posisinya kebetulan gue yang lagi ngarahin ke arah selatan kan. Pas diturunin, gue lompat dari motor, gue kejar bocahnya. Masuk gang nih dia. Masuk gang, keluar dari gang depan. Jadi anak-anak gue tuh di tengah-tengah gangnya mereka, dia keluar dari kiri kanan. Cuma yang keren anak-anak tuh kompaknya gitu, bisa nahan mereka semua dah, walaupun bocahnya banyak, keluar dari mana tahanin tuh. Udah kira anak-anak menang tuh terus diundang lagi ke daerah Buncit. Itu jam 6 pagi. Jam pagi tuh. Jam 6 pagi nungguin musuh. Itu di Buncit kampungannya paling siapa bang? Kalau lu nggak betul. Jam 6 pagi tuh gue datang situ, gue juga kaget pertama.
kita kan bober banyak banget ya, anak-anak masih pada takut dong ngeliatin warga jam 6, soalnya pasar dong, daerahnya pasar. Kata anak-anaknya udah nggak apa-apa, tuntun aja ke depan. Jadi anak-anak tuh pagi-pagi bober liatin warga, kagak diomelin sama sekali. Nggak kayak gitu tuh. Nggak dikecotin sama warga, malah warganya ngedukung anak-anak itu karena sebelumnya kampungan situ habis dimasukin. Masukin dah tuh, kira kita ke depan gang, warga cuma adalah ormas itu ngomong ke dalam aja dulu, mestinya belum datang, atau kalau mesti datang gue panggilin lu ributin ke depan. Ya, kira gue nunggu nyampe jam 7:30 tuh mesti nggak datang, udah balik lagi gue di situ. Nah, ibaratnya kalau misalkan ada momen atau yang bisa pengen diulang lagi nih, yang pengen diulang lagi gitu di masa-masa sebelumnya. Iya, misalkan itu sebenarnya gue nggak pengen sebenarnya terjun di dunia hal negatif gitu ya. Karena satu sisi hal yang positif yang gue suka ini, kayak gue kan suka olahraga bola nih, itu jadi mati bang gara-gara gue terlalu fokus ke tawuran demi nyari nama lah istilahnya. Salahnya di situ sih, yang pengen gue kejar tuh agar cita-cita gue dulu. Iya, karena penyesalan itu datangnya duluan tuh pendaftaran. Iya, betul. Ya bang, jadi kan selama lu ribut nih, lu kan udah lama lu ribut. Pernah nggak sih bang momen-momen gue waktu pas lu lagi ribut tuh, lu tuh di situ, waduh, gue kayak mau mati nih, wah kayak gue nggak bisa ketolong nih. Ada nggak sih bang? Kalau misalkan istilah mau mati, alhamdulillah nggak ada ya. Cuma kalau takut ketemu musuh tuh, takut tuh pernah gue ngerasain yang kayak kita disuruh stop, seharusnya stop nih tawuran, tapi kita nekat. Itu takut, kalau takut benar-benar takut ketemu musuh tuh pernah. Kalau masalah mau mati ya alhamdulillah belum pernah sih takut buat mati gitu. Nah ini nggak pernah ya. Nah, selama nongkrong nih sama anak-anak lu nih di Mampang bang, kalau suka apa sih yang lu dapat nih sama temen-temen lu? Yang gue dapat dari mereka semua, Ibaratnya kayak misalnya, wah anak-anaknya gokil, ibaratnya kompak. iya sih, baru samanya sih yang paling gue sukain ya anak-anaknya kompak dah. Cuma ada juga deh yang ngelakuin hal negatif. Nah, gue juga mau jelasin gini bang, sebenarnya nggak semua gangster itu kayak ngebegal orang. Kita tuh kayak yang gue ikutin ya, kan ada yang bilang kalau lu masuk gangster lu disuruh ngebacok orang dulu masih baru bisa masuk. Nah iya tuh bener. Nah, iya tuh sebenarnya itu enggak, karena gue masuk kan asal masuk aja buktinya kan. Jadi itu semua kayak omongan warga aja. Karena gini bang ya, menurut pandangan gue, maupun lu ribut gangster ataupun sekolah, zaman sekarang tuh udah pasti pakai motor. Benar. Sekolah udah gitu, anak-anak sekolah ribut kadang-kadang nggak pakai seragam sekolah, jadi kayak warga seakan-akan tuh kayak geng motor. Nah yang di sudut buruk itu dari anak-anak mulu, karena emang ini sebelumnya kan ya mungkin tau lah kasus yang tahun 2017. itu bang, bukannya di sini gua ngejelasin aja ya, bukannya biar nggak disalah paham. Iya, klarifikasi. itu karena posisinya anak-anak emang nunggu musuh, cuma nggak ada nunggu musuh. Yang gue dengar cerita nggak ada musuhnya, nggak dapet. Akhirnya kayak emang posisinya lagi kena mabok, jadi ada yang ngasut lah anak-anak. Oknum. Iya oknum. Ada oknum. Makanya dari gue nggak semua gangster itu ngelakuin kejahatan sih. Jadi oknum itu pure bocah lu sendiri apa ada tamu yang diundang gitu bang? Itu orang luar bang. Itu orang luar. Oknumnya itu orang luar. Iya orang luar. Nah kalau ibaratnya cerita dukanya nih selama lu jalan sama anak-anak lu ada, kan tadi lu bilang cerita sukanya tuh sama anak-anak tuh kompak seru. Nah kalau cerita dukanya ada nggak? Kalau kita juga paling kita kayak ini bang, kayak ngeliat teman kita kebagi, itu kan pasti Rasa kesel. Kesel lah ya. Nyesel iya, kasihan ini kan teman kita pada ketangkep sana sini kan otomatis nyesel. Ya sebenarnya gimana ya, namanya kita lagi ego-egonya nggak mikirin ke depannya, jadi benar. Masalah aja. Iya, masalah. Iya benar. Seruntul aja. Iya. Udah gitu kan kalau kita di dalam kan belum tentu teman-teman kita di luar peduli juga sebenarnya. Itu aja sih. Tapi pernah nggak sih bang kayak orang tua gitu, lu di luar kayak gimana? Pernah nggak sih orang tua tahu gitu? Gua selama tawuran tuh bang, gua ketangkep tuh lebih dari 3 kali. Wah, itu yang pertama tuh kejadian itu betul apa tuh?
kelas berapa tuh? Itu waktu kelas 1 SMP. Ketangkep pertama kali 1 SMP. Satu SMP. Iya, gue lagi ditatar lah istilahnya sama abang kelas. Kalau di sekolah SMP di PSKD, Oh, PSKD masih juga. di daerah Bulungan depan SMA 70 ada. Iya, gue pertama kali tangkap di situ Taman Barito. Jadi sebenarnya gue nggak ketangkep sih bang, anak-anak gue jebol. Temen gue ketangkep. Ya namanya kita dibutakan solidaritas kan. Akhirnya gue tolongin lah, akhirnya gue ikut ke angkut juga ternyata. Ternyata mau nolongin malah ke angkut Niat juga. baik nolongin Iya, mah iya. apa dah. Udah akhirnya gue bawa tuh ke polsek, panggil orang tua. Nah, kalau yang terakhir ditangkap tuh kejadiannya tuh lu sekolah apa waktu pas lu sama teman-teman daerah rumah lo ke tongkrongan itu? Terakhir ketangkep gue ngikut ini gabungan ini. Ada Matador. Matador. Iya, gue tangkap Jakarta Timur. Itu nyampe masuk TV nih. Hah? Itu masuk TV. Itu tahun berapa? 2017 bisa. 2017. Itu nama tongkrongan emang Matador apa emang Jadi gimana bang ya? Jadi apa gabungan tongkrong itu disingkat Matador gitu? Iya. itu tongkrongan sendiri bang. Jadi, nah awalnya tuh gue dikit ya anak mau ributin tangga lah istilah kata di Jakarta Timur. Gue lagi nunggu di pom bensin di seberang tol Pasar Rebo. Itu ada motor kupir-kupir, gue kira musuhnya kan. Gue udah berdiri nih, udah siap-siap nih. Pas gue ngeliat di belakangnya kok ada mobil pick up. Ah, ada mobil pick up. Mobil pick up polisi tuh. Iya. Jadi anak-anak tuh kaget, ternyata polisi yang pas nih Geber-geber. motornya udah nyampe di belakang anak-anak pada panik kan. Kebetulan gue paling belakang nih, joki gue tolol sih. Itu tolol bang, jadi gue udah bilang santai aja nih, santai kita bisa. Bisa lolos lah. Bisa lolos ya, ternyata bisa masuk tuh gue ternyata. Malah masuk jadinya. Gue lagi balap-balapan ditendang gue di motor. Lu ditendang. Tendang polisi. Gitu. Ya emang nggak salah polisi, salah Iya, kita lah karena kita kan udah kabur. ngelakuin kejahatan. Iya. Iya. Masalah sebenarnya. Habis itu Kita bilang, udah tuh jatuh. nabrak bemper taksi muka gue. Bemper taksi, ya udahlah. Akhirnya Lu tuh bertiga apa berdua tuh nih gue? berdua bang posisinya. Cuma kan ya namanya Vario 125 lawan KLX 2,5 nggak ada apa-apanya pasti. Mau kita bersendiri juga dikejar sama Itu kita. Vario Karbo ya. Ibaratnya dia bisa ngelewatin rel, kita mah nunggu rel Iya, lewat. iya, bener. Iya. Udah tuh gue ditendang, gue jatuh. Ternyata yang ketangkep bukan gue doang, banyak. Berapa orang tuh bang? Ada 6 orang apa? 6 orang. Iya. Dan lu yang terakhir. Gue pertama kali ketangkep gue. Lu Pertama kali ketangkep gue. Berarti lu nungguin temen-temen Pas lu lu dulu ya? tangkap pertama gimana tuh bang? Pikiran anjir gue sendirian apa gimana tuh? Pengen nangis bang. Pas lagi ketemu teman banyak, rada lega lah ya. Cuma pas nyampe Forest dia nakin lah karena udah di ini kan, di sekolahin. Ya udah kira kok orang tua lagi datang. Nah, ada nggak sih bang tongkrongan lu ini nih ribut paling jauh itu di daerah mana bang? Gua ribut paling jauh kalau kampungan ya di Buaran Jakarta Timur. Itu udah perbatasan Bekasi di Jakarta Timur. Itu mah anak sana juga. Itu biasanya kalau lu ribut itu lu janjian apa emang seadanya jalan aja gitu seketemunya? Kadang dia kadang sibuk. Kalau waktu di Buaran gua nggak stay bang posisinya karena dengar kabar mau dimasukin. Udah kira anak nggak stay lah. Anak-anak gua diundang ke sana main ke sana. Udah ribut sama. Cuma yang gua pin memang musuhnya kuat banget bang. Kaget lah. Gua itu jadi problemnya gini bang, masalahnya tongkrongan sana sama bisa berantem sama tetangganya tuh awalnya tuh temenan tadinya. Terus gara-gara tongkrongan yang sebelah ini ngebakar baju tongkrongan yang gue datengin, kecot lah nggak terima nih tongkrongan. Gue datang diundang mau berantem. Itu gue tuh orang hampir 80 orang lebih bang. Itu orang bener. Gabungan mana-mana soalnya. Oh iya. Yang gue ributin tuh bang 15 orang. Tapi pas gue ribut nih dibocokin, itu biar gue kagak gue bentuk semua bang. Kuat banget emang gue pin bocahnya. Cuma ada lah beberapa, ada satu orang disiram air keras jatuh baru. Akhirnya polisi nengahin bubaran. Itu sih ribut paling jauh. Nah kalau kita ngebahas coba Bel ya, kan biasanya kalau anak-anak orang bilang kayak gangster atau tongkrongan besar lah, itu biasanya ada nggak sih bang perguruan kayak ilmu gitu, ilmu buat jaga diri lah ibaratnya. Ya kalau temen-temen gue sih ada bang beberapa ya gitu ya. Cuma kalau gue ya, Nah kalau lu sendiri gimana nih bang? kalau gue sendiri Ada ya? nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada apa nggak diada-adain. Nggak tahu maksudnya. Entah dari keturunan apa emang disengaja kan Bel? Iya, Pengen jaga sebenarnya- diri. Gue bisa jadi berani sama orang tuh sebenarnya emang awalnya dari bully bang. Dari apa? Dibully. Oh Kita mungkin. bully Oh iya. kan, diledekin sama orang karena kekurangan gue begini kan. Fisik.
akhirnya gue kayak mau menunjukkan nggak selamanya orang disabilitas itu bisa diinjek. Betul. Akhirnya gue berontak lah di situ bang. Tapi waktu zaman dulu abang dengan membuktikan tuh dengan cara yang negatif. Iya, ya kan? Itu salahnya dulu. Salahnya karena negatif. Karena abang dulu ini kan katanya kan tadi kan sempat ngomong katanya istilah kata aktif lah di Bola. perbolaan atau di fusalan ya kan. Nah karena mungkin lagi zaman abangnya ini lagi gempur-gempurnya tawuran ya kan, abang ini menunjukkan dirinya itu dengan cara tawuran. Itu nggak boleh dicontoh nah sebenarnya. Nggak boleh. Ini kan cuman masa lalunya Bang Tohar nih ya kan. Tapi semua sih balik lagi sama diri masing-masing. Namanya orang pengen nyari jati diri atau nyari pengalaman kan jalurnya beda-beda. Semua juga udah ditentuin sih sama yang kuasa takdir itu. Jadi kan tadi kan yang lu bilang katanya lu di istilah kata dibully lah. Itu lu nanggepinnya gimana sih Bang? Dengan omong-omongan orang yang membully lu itu? Dulu gua sakit hati bang, kayak awalnya gua kayak nggak bisa nerima nih, kayak gua kayak nggak terima sama Tuhan kenapa gua dikasih fisik ini orang lain dikasih kayak gitu. Awalnya gua sempat berpikir gitu. Gua sempat mikir dalam hati gua lebih baik gua mati nih kan daripada gua digini-gini. Sempat tuh bang, pernah kepikiran seperti itu, pernah lah. Terus yang bikin buat lu bangkit lagi gimana tuh? Ya karena gue mikirnya gini bang, gue nemu lingkungan rumah gue tuh yang dulu yang masih berkur tuh nggak pernah mandang kurang gue bang, orang beda lah. Kalau gue tuh dulu dibully tuh zaman masih di sekolah bang dulu. Itu tuh kelas berapa? SD dari SD tuh udah ada dulu bang. Emang sekarang kan gue ya lu mau dikasih apapun harus nerima lah. Iya. Kita udah bisa berpikir. Iya. Lanjut nih Bang. Jadi kan lu udah lama nih Bang berkecimpungan itu. Lu bisa keluar dari zona lu itu waktu pas kapan ya? Gue diingetin bang waktu. Jadi ada lah di suatu ajaran kitab gue di agama gue lah. Ya barang siapa orang yang hidup dalam pedang akan mati dalam pedang. Itu sih yang gue pikirin kan, ketika lu ngelakuin hukum tabur tuh aja lo bang kan, ketika lu masih suka menyakitin orang pasti lu bakal disakitin sama orang. Ketika lu suka hal negatif pasti lu hidup lu negatif terus-terusan. Itu sih yang gue dapet, makanya gue bisa berhenti ngejauhin dunia orang. Iya betul. Tapi masih ada nggak sih Bang kayak ajak-ajakan gitu? Tapi kalau diajakin lagi pengen nggak bang itu? Oh, untuk saat ini kayaknya selamanya lah, kayaknya udah enggak sih. Udah benar-benar udah cukup. Udah cukup lah. Makanya mungkin pengalamannya langsung diceritain langsung aja. Betul. Karena ini bang yang pernah lu zamanan sekarang nih sama sebelum itu dari minggu tuh udah beda. Zamanan sekarang nih ya kalau yang gue lihat lu main kuat-kuatan dukun ya. Betul. Udah benar. Dukun lu nggak kuat lu hancur di jalur. Betul. Kalau dulu kan kita kan masih 50-50 lah. Nyali lu insyaallah apa yang Benar. Istilah kata tuh zaman dulu tuh ya benar gede-gedean mental. Iya. Gede-gedean mental. Gede-gedean gertak ya kan. Gertak, iya. Gertak yang Benar. paling galak tim menang udah. Ya menang. Istilah kata zaman dulu lu ribut. Lu jangan nafsu nih, kita pakai strategi ini ya. Kalau zaman sekarang mah lu mau ribut nafsu juga walaupun dia dukungnya kuat. Iya, itu tetap menang. Tapi tetap menang. Makanya kayak udah percuma kita ngeributin orang itu sama yang udah temen tembok tuh kenapa-napa. Benar. Tapi kalau ngomong gitu pernah bang lu ribet benar-benar ketemu sama orang sakti kayak gitu? Oh pernah bang, Gimana tuh? ada beberapa kali gue ribut di daerah Jakarta. Boleh lah diceritain dikit. Iya, waktu gue lagi ribut dibaca tuh nggak apa-apa lah. Emang gue mikirnya gini bang kan, gue diajarin sama abang-abangan lah istilahnya. Nggak apa-apa kita bacokin dulu 3 kali dia nggak kenapa-napa, kita yang cabut dulunya. Ya kan? Gue cobain nih bang, sekali nggak ngapa-ngapa. Tapi pas gue baca sekali, dia mundur, maju lagi, nantangin gue lagi bang. Sampai ke 3 kali gue ngomong, gue yang cabut. Mendingan gue yang cabut bang daripada kita yang kenapa-napa. Iya. Karena percuma juga. Iya, percuma. Bisa kata kalau kita ngikutin ego terus nggak bakal ada habisnya. Iya. Nggak ada habisnya. Jadi dengan pengalaman lu yang banyak ini bang, lu bisa ngarahin ya bang orang-orang yang masih berkecimpungan sih biar keluar dari zonanya negatif ya kan, menuju benar atau menuju yang positif. Caranya gimana bang, bisa dibilang ini? Ya
Semua sih tergantung dari kita ya. Gue sih nggak menganjurkan untuk lu stop tawuran, enggak ya. Itu terserah kehendak lu. Tapi lu tahu resikonya tawuran tuh seperti itu, ngerugiin banyak hal lah. Kayak lu aturan lu bisa nyenengin keluarga dari kapan tahu. Tuh. Tapi lu malah gitu. Pokoknya ya itu terserah balik ke kitanya sendiri sih. Percuma kita nasihatin orang nih kalau dia nggak dengar, tetap masih menyakiti diri. Omongan kita jadi masuk kupingan orang kuping kiri aja. Apalagi kalau yang kita nasihatin orangnya batu. Iya, itu mah iya, Bang. benar. Tapi pernah nggak sih Bang kayak apa, lu bisa kata pas mau lu keluar dari zona lu tuh kepikiran tuh ya kan, gue selama ini tuh nyusahin sama orang tua, nyusahin keluarga, ya kan karir gue di sepak bola tuh bisa kata berhentilah gara-gara gue nekunin dunia yang negatif itu. Pikiran lo Bang, pasti semua orang pasti pernah mikir ke situ ya, yang untuk ngejalanin. Maksudnya kita udah ngejalanin hal duluan nih, pasti pernah kepikiran untuk keluarga lah, nyesel. Lu sering Bang zamannya dulu waktu pas masih berkecimpungan tuh lu diceramain terus sama orang tua, udahlah jangan begitu lagi gini. Kalau gue gini Bang ya, gue nggak tahu ya. Kalau bokap dulu pernah bilang Bang, lu ketangkap dimanapun kalau masalahnya berantem, gue tolong. Yang penting jangan narkoba. Jadi selama gue ketangkap nih, dia cuma ketika gue nyampe rumah tidur, suruh makan, udah. Terus diceramainnya sorenya nih, udahlah nggak usah ngikutin teman-teman gitu ya. yang dampak buruk lah. Iya, karena emang ngerugiin kitanya juga kan. Betul. Orang tua bilang kalau kita yang kenapa-napa kan keluarga lagi, baliknya keluarga. Nah iya benar, jadi saya kata gini, nah apa, mau lu bisa kata lu berkecimpungan di dunia negatif nih, istilah kata tuh yang nomor satu nolong itu bukan teman. Iya pasti. Balik lagi ke keluarga. Iya, orang tua kan. Orang tua itu maksudnya kata lu nggak apa-apa nih berteman nih, ya kan, istilah kata lu susah, itu bukan teman duluan yang nolong, pasti itu keluarga duluan. Makanya jangan sampai lu yang sekarang nih udah berkecimpungan, jangan sampai lu balik lagi kayak gitu. Lu pikir lah saya kata di rumah tuh masih ada siapa, keluarga lu, apalagi saya kata keluarga lu atau udah ada yang pergi duluan lah, saya kata udah ninggalin lu duluan, lu pikirin lagi. Iya Bang. Nah, ada nih Bang, ada nggak sih Bang pesan-pesan lah Pak ya? Iya. Pesan-pesan dari lu nih Bang langsung buat terutama ke teman-teman lu lah. Gue sih paling mau nyampainya, kalau mau nyari jati diri dari hal yang positif aja lah, nggak usah negatif. Masih banyak kok kita nyari jati diri dari hal positif itu, masih banyak. Nggak harus kayak lu ngelupain orang, itu nggak perlu lagi sih gitu. Tapi sekarang masih aktif Bang, masih main bola atau main futsal gitu? Sekarang gue main futsal, main Bang, cuma udah jarang ikut turnamen lah, karena lagi kondisi gini. Oh iya benar. Biasanya mana-mana nih Bang kalau futsal? Gue di mana ya Bang, kadang-kadang suka dicabutin siapa aja. Ibaratnya panggilan lah Bang ya? Panggilan, Iya. beta cabutan nih. Boleh lah kalau misalnya kali-kali kita futsal ajak Bang Toar nih. Olahraga bareng Bang? Olahraga bareng. Penting ya. positif. Iya, yang penting mah positif. Kabarin aja lah. Tapi kayak misalnya lu waktu pas zaman dulu pernah nggak sih Bang kayak lu ribut terus lu lagi keadaan mabuk atau lagi pakai narkoba lah segala macam? Gue selama ribut nggak pernah Bang namanya mabuk. Karena pikiran mungkin ya, orang yang nyarinya mabuk ya berarti ketika lu mabuk doang, ketika lu sadar lu takut pasti sama orang. Nggak pernah tuh. Nah, dari hal tawuran nih Bang, sisi apa sih yang lu dapet dari tawuran itu? Yang pasti sih negatif ya. Yang udah tahu pasti negatif ya. Ya lu mau nama lu setenar apapun di dunia tawuran, cuma nggak ada gunanya juga sih. Buat kedepannya nggak ada gunanya kalau menurut gua. Mungkin sampai sini ya Bang? Ya mungkin sampai sini aja nih cerita dari Bang Toar. Dari mana? Dari Jepang. Kalau misalnya lo tahu tuh waktu zaman dulu lah, cerita-cerita dari dulu tahun 2000, udah lama lah pokoknya lah. Ini pokoknya kita ngebahas cerita masa lalunya. Masa lalu ya kan. Gue di sini sama narasumber tuh gue cerita dengan ini bukan bakal nunjukin lu harus kayak kita nih, bisa kata ibaratnya ini Bang gitu, Toar. kita sharing pengalaman. Sharing pengalaman. Apa yang Bang Toar dapat
selama terjun di dunia persilatan itu begini. Diambil positifnya, dibuang buruk-buruknya. Jadi balik lagi ke diri lu masing-masing, lu nanggepinnya gimana. Betul. Ya semua sih jalan orang beda-beda. Ada yang lu mau ikut ya teruskan jalan, ya kalau lu mau enggak ya lu belok lah dikit. Ya intinya lu tetap aja jalan yang lurus. Kalau lu mau belok lu lurusin lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Makasih juga nih buat Bang Toar nih udah Sama-sama, jauh-jauh Bang. diundangnya sama kita.